Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih. Apa kabar kita semua? Tentulah kabar baik dan kita sehat-sehat karena kasih dan anugerah Allah yang senantiasa melingkupi hidup kita. Saudaraku, sebelum kita melakukan aktivitas kita pada hari ini, kita mau menyapa Tuhan melalui firman-Nya. Bersama dengan saya, Evangelis Hermin Siburian. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ku bersyukur kepada Engkau ya Bapa, Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, Bapa yang kusapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih anugerah dan kasih-Mu ya Allah hingga pada pagi hari ini. Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami mau menyapa Engkau melalui firman-Mu. Bukakanlah hati kami Tuhan Yesus, supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, perlengkapi hamba-Mu yang akan memberitakan akan firman-Mu. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan Yesus, Engkau sembunyikan di belakang salib-Mu. Biarlah nama Tuhan yang senantiasa kami muliakan dan kami agungkan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Keluaran 20 ayat 7 yang berbunyi demikian. Janganlah menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini adalah salah satu isi dari 10 perintah Allah, yang tepatnya adalah perintah Allah yang ketiga, yang menyatakan janganlah menyebut nama Tuhan sembarangan. Saudaraku yang terkasih, kata jangan di dalam kalimat firman Tuhan ini adalah merupakan suatu perintah atau larangan kepada semua umat manusia dengan makna yang sangat keras dan sangat dalam untuk kita menyebut nama Allah dengan sembarangan. Saudaraku, nama adalah identitas seseorang yang mencerminkan kepribadian seseorang. Nama bukanlah formalitas. Demikian saudaraku artinya nama Allah saudaraku. Bahwa nama Allah itu kudus, mulia, agung, dan sangat sakral. Oleh karena itu saudaraku, nama Allah tidak boleh kita sebut dengan sembarangan, atau nama yang dapat dipermainkan semaunya kita atau seenaknya kita. Firman Tuhan menyatakan di dalam Ulangan 28 ayat 58b bahwa nama Tuhan adalah nama yang mulia dan nama yang dahsyat. Dan di dalam firman-Nya juga yang tertulis di dalam Yeremia 16 ayat 21 bahwa nama Tuhan mempunyai kekuasaan dan keperkasaan. Saudaraku yang terkasih, mungkin menyebut nama Tuhan adalah suatu hal yang biasa kalau kita lihat di dalam kehidupan banyak orang akhir-akhir ini, di mana dan kapanpun hal tersebut bisa terjadi.
Tetapi dengan adanya hukum Tuhan, saudaraku, yang menjadi suatu ketetapan ataupun aturan bagi umat manusia untuk memaknai bahwa nama Allah itu kudus. Tetapi saudaraku, terkadang sebagai manusia kita mengabaikan hukum Tuhan ini. Bahkan kadang kita tidak peduli. Hal ini dapat terjadi, saudaraku, dikarenakan kita umat manusia merasa sudah menjadi orang yang percaya, menjadi orang yang sangat dekat dengan Tuhan, bahkan merasa begitu sangat mengenal Allah, sehingga akhirnya kita menyebut nama Tuhan menjadi biasa-biasa saja dan tanpa arti lagi. Tak jarang kita mendengar nama Tuhan disebut dengan sembarangan, saudaraku. Baik itu dalam hal membenarkan diri sendiri, mempersalahkan orang lain, atau mengucapkan janji, bersumpah walaupun kebenaran belum tentu ada, dan lain sebagainya. Bahkan ada yang menggunakan nama Allah itu sebagai hal percandaan atau lelucon, yang mana semua perbuatan ini, saudaraku, sudah menghilangkan kekudusan Allah itu sendiri. Saudaraku yang terkasih, sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan sangat menginginkan kita mengenal Dia lebih sungguh-sungguh ketika kita menyebut nama Tuhan. Saudaraku, sebaiknya nama Tuhan atau nama Allah itu dapat kita sebut pada saat kita berdoa, pada saat kita memuji Tuhan, pada saat kita menyembah Tuhan, atau pada saat kita melakukan penginjilan. Karena pada saat-saat seperti ini, saudaraku, nama Allah mempunyai makna dan arti yang dalam di dalam kehidupan kita. Dan karena dalam nama Allah yang sangat besarnya dapat membuat gentar seluruh musuh-musuhnya, karena kebesaran dan kuasa yang ada di dalam nama Allah itu sendiri. Tetapi setiap kali kita menyebut nama Allah, saudaraku, haruslah didasarkan pengakuan dan kepercayaan penuh dari kita sendiri kepada Tuhan, kepada Allah. Bukan untuk bermain-main, bukan untuk lelucon atau dipermain-mainkan, melainkan kita menyebut nama Tuhan untuk hormat dan keyakinan kita kepada Tuhan yang kita sembah. Saudaraku yang terkasih, marilah kita mengambil komitmen setelah mendengar firman Tuhan ini untuk kita tidak menyebut nama Tuhan sembarangan lagi di dalam hal apapun, di dalam kegiatan apapun kita, pada saat apapun kita jangan kita menyebut nama Tuhan sembarangan atau sia-sia. Tetapi sebaliknya, marilah saudaraku, kita harus menyebut nama Tuhan untuk kita memberkati orang lain, untuk memberikan pujian dan hormat kepada Tuhan dalam kemuliaannya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh mengajari kami dan mengingatkan kami kembali akan pentingnya kami menaati hukum Taurat Tuhan, seperti dan supaya kami tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, tapi kami mau Tuhan menyebut nama-Mu
untuk puji hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Firman-Mu yang begitu ajaib bagi kami, penolong bagi kami, penuntun bagi kami. Mampukan kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku daripada firman. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, pada pagi hari ini kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Pemerintahan kami Tuhan, Engkau mengurapi dan memberkati. Pemimpin kami dari yang tertinggi Bapak Presiden Jokowi hingga aparat pemerintahan kami sampai tingkat yang terendah RT RW. Engkau yang memampukan setiap aparat pemerintahan di dalam melaksanakan tugas-tugas mereka ya Bapa, supaya mereka dapat melakukan semua apa yang menjadi tugas mereka dengan takut akan Engkau ya Allah, sehingga buah-buah dari pekerjaan mereka dapat dinikmati oleh semua rakyat Indonesia. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa pada pagi hari ini Bapa, buat hamba-hamba Tuhan yang boleh melayani Engkau Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Terlebih Tuhan buat hamba-hamba Tuhan yang melayani Engkau di pelosok-pelosok yang tidak dapat terjangkau oleh banyak orang. Engkau yang memperlengkapi apa yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan, agar mereka Tuhan penuh sukacita di dalam memberitakan kabar baik tentang Engkau ya Bapa, hingga banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan dan menyatakan Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Bapa yang baik, kami mau serahkan seluruh hidup dan kehidupan setiap jemaat-Mu yang mungkin pada saat ini Tuhan banyak jemaat-Mu yang sakit atau mengalami pergumulan kehidupan. Mari Bapa, Engkau lawat kami, Engkau lawat setiap jemaat-Mu Bapa, pribadi lepas pribadi. Nyatakan Bapa bahwa pertolongan yang kekal hanya dari Engkau ya Bapa, dan kami boleh mendapat solusi yang terbaik dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah doa dan permohonan serta ucapan syukur kami kepadamu. Kami percaya Tuhan, Engkau telah menyendekkan telinga-Mu dan mendengarkan setiap doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus kiranya menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.